Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Islah yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta ampunan dan keberkahan kepada kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syukur dengan hati berupa pengakuan bahwa Allah sang pemberi nikmat, maupun syukur dengan lisan dengan memperbanyak melantunkan kalimat-kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah. Demikian pula syukur dengan perbuatan, dengan menggunakan apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran memperbanyak tahmid ini disebutkan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Afdalu ibadillahi alhammadun. Seutama-utama hamba-hamba Allah adalah mereka-mereka yang banyak bertahmid, banyak mengucapkan alhamdulillah. Jadi semakin banyak kalimat ini kita ucapkan, semakin berpeluang kita menjadi afdalu ibadillah, hamba Allah yang paling afdal. Syukur juga tadi dengan cara menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena hakikatnya nikmat yang tidak bisa membuat diri kita lebih dekat kepada Allah, hakikatnya dia adalah bencana. Sebagaimana seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah berkata, kullu ni'matin
la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa membuat seseorang lebih dekat kepada Allah, maka hakikatnya ia adalah bala. Bukan nikmat tetapi bala. Itu kalau nikmat yang kita dapatkan tidak membuat diri kita semakin dekat kepada Allah. Semoga seluruh nikmat yang kita telah dapatkan benar-benar bisa kita jadikan wasilah, sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para jamaah rahimahullah, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa tema yang akan kita bahas pada kajian malam hari ini adalah agar menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jadi bukan lagi sekedar agar kita masuk surga. Kadang orang yang masuk surga belum tentu surganya berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Disebutkan dalam hadis Muslim ada 100 tingkat. Inna fil jannati mi'ata darajah, ma baina kulli darajataini kama baina as-samai wal ardh. Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ke tingkat yang lain itu seperti jarak antara langit dan bumi. Jauhnya antara tingkat satu ke tingkat dua itu seperti jauhnya antara bumi dengan langit. Dan itu seterusnya sampai 100 tingkat. Maka mungkin ada di antara kita yang nanti masuk surganya di tingkat 1. Ada yang mungkin tingkat 15, ada yang tingkat 20 dan seterusnya. Itu nanti semua tergantung kepada amal perbuatan masing-masing. Semakin banyak amal solehnya, semakin tinggi tingkatan surga. Nah, tingkatan surga yang tertinggi itu surga Firdaus. Disitulah surganya Rasul dan para nabi, para syuhada, para siddiqin. Makanya Rasul SAW beliau bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus al-a'la." Kalau kalian memohon surga, mohonlah surga Firdaus. Jadi kalau kita berdoa, mohonnya berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Jadi bukan sekedar surga, tapi lebih khusus itu surga Firdaus. Itu dalam doa kita. Nah, untuk bisa mengimbangi antara harapan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus yang di situ akan berdiamnya Nabi dan para Rasul yang lain, ini harus kita imbangi dengan amalan. Jadi doa sudah kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la, misalnya, ya Allah aku memohon kepadamu surga Firdaus yang tinggi. Doanya sudah kita panjatkan. Nah, untuk bisa sinkron, bisa selaras antara doa kita
ini harus diimbangi dengan amalan yang bisa menghantarkan kita untuk ditempatkan di surga Firdaus atau bisa membuat kita berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada amalan-amalan khusus yang pada malam hari insya kita akan mempelajari beberapa poin-poin yang mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu harapan kita. Harapannya kita masuk ke surga Firdaus. Surga di situ berada Rasulullah dan para nabi yang lain-lainnya. Nah, tinggal apa amalan agar kita bisa bukan sekedar masuk surga tapi sesurga dengan Nabi SAW. Yang pertama, dan ini tentu yang paling penting, amalan yang bisa menjadikan kita nanti masuk surga, bertemu berdampingan dengan Rasul dan para nabi dan para syuhada. Yang pertama adalah ta'atullahi wa ta'atu rasuli, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Taat. Yang namanya taat itu berarti melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Baik itu taat kepada Allah berarti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Taat kepada Rasul berarti melaksanakan perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangan beliau. Di surat An-Nisa ayat yang ke-69 ini dalilnya bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya ini akan menghantarkan kita nanti akan bisa bersama dengan Rasul dan para nabi di surga Firdaus. Wa may yuti'illah war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha wa rasul, maka orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, nanti di hari kiamat orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Dirinci oleh Allah, minan nabiyyin, bersama para nabi. Jadi ternyata orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita nanti tidak hanya bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, kita akan bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang kita hanya mendengar namanya dan kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi nanti buah daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, Allah pastikan kita akan bersama mereka. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, akan bersama orang-orang siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, akan bersama orang-orang yang mati
syahid seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum meninggal dunia itu sudah dijelaskan oleh Rasul, beliau itu akan meninggalnya matinya syahid. Itu kisahnya ketika Nabi SAW sedang berada di bawah gunung Uhud. Ketika Rasul sedang di bawah gunung Uhud itu, tiba-tiba gunung Uhud ini goncang, gempa, sehingga dikhawatirkan ada runtuhan bebatuan dari atas gunung. Maka Rasul ketika mendapati gunung Uhud ini gempa, goncang itu, beliau berkata, "Usbut ya Uhud, diamlah engkau wahai Uhud, tenanglah engkau, jangan goncang, jangan gempa. Fa inna ma'aka nabi, karena bersamamu sekarang ini ada seorang nabi, itu beliau. Was-siddiq, bersama ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar. Was-syahid, dan bersama ada seorang yang syahid yaitu Umar." Pada waktu itu ya Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Rasul masih hidup. Tapi Rasul sudah mengatakan ada orang yang akan syahid yaitu Umar bin Khattab, dan beliau akhirnya meninggal dunia ketika dari khalifah itu sebagai salah satu syuhada. Jadi ulaika ma'alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, dan ada bersama orang-orang shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman dan pendamping. Tidak ada teman pendamping yang lebih baik dibandingkan para rasul, para siddiqin, para syuhada. Itu orang pilihan. Nanti di surga seseorang itu bisa berdampingan dengan mereka dengan catatan yuti'illah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah larang, ya sami'na wa ata'na. Apa yang Rasul perintahkan juga kita sami'na wa ata'na. Apa yang Rasul larang juga sami'na wa ata'na. Kalau setiap perintah Allah kita laksanakan, setiap larangan kita jauhi, maka jaminan akan bersama para nabi, para siddiq dan syuhada ini insya Allah akan kita dapatkan. Ini poin yang pertama, itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak perlu kita uraikan secara detail. Pokoknya intinya semua yang diperintahkan Allah kita usahakan untuk kita taati. Semua larangan kita usahakan untuk kita jauhi. Yang kedua, amalan yang bisa menghantarkan seseorang kelak nanti sesurga dengan Nabi, berdampingan dengan beliau di surga Firdaus, adalah hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai. Ya sekalipun sebetulnya kalau kita ditanya apakah bapak atau ibu cinta kepada Nabi, saya yakin jawabannya ya iya. Tidak mungkin saya benci Nabi. Karena kalau ada seseorang yang mengaku muslim tetapi dia membenci Rasulullah, maka sikap benci kepada Rasul itu membatalkan keislaman. Salah satu dari 10 pembatal keislaman itu adalah bughdu ar-Rasul, benci terhadap Rasul. Maka tidak mungkin kita akan dapati orang yang ketika ditanya cinta kepada Rasul,
Tapi kan setiap kecintaan kepada sesuatu itu perlu pembuktian. Tidak cukup pengakuan, harus ada bukti. Baik, kita bahas dulu dalilnya bahwa mencintai Nabi SAW ini nanti menjadi salah satu amalan yang bisa menjadikan seseorang itu bersama Nabi di surga. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ajudannya Nabi, pengawalnya Nabi SAW, Anas bin Malik. Dia mengatakan, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Bertanya tentang anis sa'ah, tentang hari kiamat, mata sa'ah. Baqala mata sa'ah. Kata Anas, orang itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Qala, Rasul ditanya kapan hari kiamat terjadi, bukan menjawab pertanyaan dari laki-laki, tapi beliau balik bertanya, qala wa madza a'datta, apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya? Artinya pertanyaan yang paling penting atau sikap yang paling penting itu bukan mengetahui kapan hari kiamat, tetapi apa yang sudah dipersiapkan untuk hari kiamat. Karena meskipun tahu hari kiamat itu kapan, kalau nggak persiapan nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang sudah persiapan, kapanpun hari kiamat tiba, tidak ada masalah. Maka Rasul berkata, wa madza a'datta, apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi hari yang kau tanyakan itu? Orang itu mengatakan, qala la syai', la syai', aku tidak punya persiapan apa-apa, illa, kecuali, illa annani uhibbullaha wa rasulahu, aku tidak punya persiapan khusus untuk menghadapi hari kiamat, kecuali aku itu sangat mencintai Allah dan Rasul. Aku sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, al-mar'u anta atau al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan bersama yang engkau cintai. Nah, ini poinnya. Engkau akan bersama yang kau cintai. Karena tadi aku mencintai Allah dan Rasulnya, berarti nanti engkau akan bersama dengan Rasul di hari kiamat. Kalau di hari kiamat bersama dengan Rasul, berarti akan berada di surga Firdaus. Mendengar Rasul SAW mengucapkan anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama orang yang engkau cintai, itu yang paling senang itu bukan laki-laki. Yang paling senang mendengarkan jawaban itu Anas bin Malik yang meriwayatkan. Maka Anas mengatakan, qala Anas, jadi Anas mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana biqaulin Nabi anta ma'aman ahbab. Sungguh aku
tidak merasakan kebahagiaan melebihi bahagianya mendengar ucapan Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Sungguh ini ucapan yang paling membahagiakan. Tidak ada ucapan yang lebih membahagiakan daripada ucapan Nabi, anta ma'aman ahbabta. Faqala Anas mengatakan, fa'ana uhibbu an-nabi wa uhibbu Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'ma bimisli a'mali. Kata beliau, kata Anas, sungguh aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap, aku berharap aku namahu, kelak di hari kiamat aku bisa bersama-sama dengan mereka karena kecintaanku terhadap mereka, meskipun amalanku tidak sebaik dan sebanyak amalan mereka. Ya tentu tidak ada amalan seseorang yang lebih baik dibandingkan amalan Rasul. Rasul manusia yang amalnya paling baik. Tidak ada seorang pun yang amalannya selain Rasul lebih baik dibandingkan amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Rasul mengatakan, lau wuzina imanu Abi Bakrin fi kifah wa wuzina imanu hadil ummah fi kifatin ukhra la wazanat imanu Abi Bakrin. Seandainya kata Nabi SAW, imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan, dan iman di seluruh umat ini diletakkan di sisi timbangan yang lain, yang akan lebih berat itu imannya Abu Bakar. Iman seorang Abu Bakar itu ketika ditimbang lebih berat dibandingkan iman seluruh umat Islam. Ini menunjukkan betapa mulia dan hebatnya Abu Bakar. Maka Anas saja mengakui amalannya tidak bisa menyamai amal Abu Bakar dan Umar. Sadar diri. Tapi karena tadi prinsipnya harus mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Maka dengan berbekal kecintaan yang tulus kepada Nabi, kecintaan yang tulus kepada Abu Bakar dan Umar, Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang dicintai dan akan bersama dengan mereka di surga. Apalagi kita, para jemaah, sudah pasti kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Para sahabat itu generasi yang paling mulia di muka bumi. Sampai-sampai Rasul itu mengatakan bahwa la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabat. Mengapa sahabat tidak boleh dicela? Rasul mengatakan, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ini Rasul ingin menjelaskan bagaimana keagungan para sahabat. Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud, yang itu mustahil ada orang infak sebanyak itu. Gunung Uhud itu gunung yang panjangnya 8
kilometer, lebarnya 3 kilometer, tingginya 1030 meter. Itu volumenya berapa miliar kubik? Berapa juta, berapa miliar ton? Ini sekarang tonnya itu bukan batu emas. Seandainya ada orang yang infak emas seberat gunung Uhud, pahalanya tidak menyamai infak segenggam gandumnya para sahabat, bahkan setengah genggam gandum, bahkan wala nasifahu, ini setengah genggam. Satu genggam gandum itu berapa orang? Mungkin cuma 3-4 orang. Ini setengahnya. Berarti 2 on gandum itu berapa? Paling nggak sampai 5 ribu. Terigu itu kan gandum. Terigu berapa sekilo? 10.000. Ya Bang Jomsri katakanlah 15.000. Setengahnya itu 7.500. Seperempatnya katakanlah 4.000. Infak 4.000 rupiahnya sahabat itu lebih besar pahalanya dibandingkan infak 1 gunung emasnya kita. Jadi menunjukkan sahabat itu istimewa. Kita tidak akan bisa menyamai mereka, tapi kalau kita cinta kepada mereka, kita akan bersama dengan mereka sekalipun amal kita tidak sebaik dan sepadan mereka. Inilah maha pemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha pemurah. Kita yang sangat penuh dengan keterbatasan, dengan modal mencintai mereka, kita akan bisa bersama dengan mereka. Maka kalau kita cinta kepada Rasul, kita akan bersama dengan mereka. Tapi cinta ini cinta betul. Cinta kepada Rasul itu yang kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan beliau. Dan intinya taat kepada beliau, siap berkorban untuk bisa mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua. Singkat-singkat saja. Poinnya banyak. Yang ketiga, amalan yang bisa mengantarkan kita nanti masuk surga dan berdampingan dengan Rasul di surga adalah al-iktsaru minan nafilah, memperbanyak sholat nafilah, memperbanyak sholat sunnah. Jadi sholat sunnah, kalau sholat fardu kan tidak bisa diperbanyak. Maghrib ya sekali itu, isya ya sekali, semuanya sekali. Tapi kalau sholat nafilah itu bisa diperbanyak. Nanti kita jelaskan. Kita sampaikan dulu dalilnya. Apa dalil bahwa memperbanyak sholat sunnah ini merupakan salah satu amalan yang bisa menjadi sebab kita bisa berdampingan dengan Nabi di surga. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saya tanya ibu-ibu, Rabi'ah ini laki-laki atau perempuan bu? Rabi'ah. Bapak kira-kira Rabi'ah ini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya? Pantasnya perempuan kan? Masa bapak Rabi'ah kan? Kalau ibu Rabi'ah kan cocok ya? Tapi coba dengarkan saya katakan an Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab. Bin itu anak laki-laki. Jadi nama Rabi'ah itu untuk laki-laki. Ini sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah anak laki-lakinya Ka'ab. Kalau
Kalau sekarang Robiah itu perempuan, nggak ketemu kita nama Robiah laki-laki. Kalau dulu Robiah itu nggak ketemu Robiah itu perempuan. Robiah sahabat Nabi adalah laki-laki. Robiah bin Ka'ab al-Aslami dari Bani Aslam. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mabit. Ada yang disini mabit kan? Ada acara mabit kan? Tapi mabit ini kan malam bina iman. Singkatan. Ini mabit bahasa Arab betul. Seperti orang mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya bermalam. Kuntu abitu ma'a Rasul. Aku ini mabit bermalam bersama Nabi SAW. Nginap, pokoknya bermalam bersama-sama. Tidak dijelaskan tempatnya di mana, tapi yang jelas beliau ini bersama dengan Nabi malam itu. Fa'ataitu biwadu'ihi wa hajatihi. Nah, sahabat itu kebiasaannya kalau bersama dengan Nabi itu pasti akan berkhidmat, menyiapkan, melayani Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi dibiarkan itu nyari air sendiri untuk tidak. Jadi aku siapkan air untuk beliau untuk sholat malam. Aku siapkan air untuk buang hajat beliau. Aku tuangkan ketika beliau berwudu. Jadi diservis semuanya oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Nah, setelah semuanya dibantu oleh Rabi'ah bin Ka'ab, Rasulullah SAW ini berterima kasih. Ya, satu adab. Jadi kalau kita sudah dibantu seseorang, mengucapkan terima kasih atau ya memberikan apresiasi, kemudian Rasul ini apresiasi dalam bentuk apa? Kata Rasul, wahai Rabi'ah, karena engkau sudah membantuku, sekarang mintalah. Kamu mau minta apa? Minta. Kalau kita ditanya minta apa, jawabnya apa? Minta apa? Minta pacelu, minta emas, minta ruko, minta kalau kita mungkin mintanya seperti sawah, padang, luas, segala macam materi. Ya sekalipun juga yang tidak salah kalau ditawarkan kan, mau jawab apa ya? Terserah orang yang mau menjawab. Tapi Rabi'ah ini memang sahabat yang betul-betul tidak ingin menyia-nyiakan tawaran Rasul yang mungkin hanya sekali itu dapatkan. Beliau mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini cerdas sekali Rabi'ah ini. Bukan sebagai Rasul aku minta masuk surga kan? Tapi ya Rasul, aku minta agar aku bisa menjadi pendampingmu di surga. Karena kalau sekarang aku minta masuk surga, belum tentu ketemu dengan Nabi. Ya, kalau surga kita satu, tidak. Tapi kalau mintanya bisa berdampingan, sudah pasti surga tingkat paling tinggi. As'aluka murafaqataka. Aku minta supaya aku bisa sebagaimana malam ini mendampingimu, mengingat di sini. Aku minta ya Allah, ya Rasul, agar aku bisa berdampingan dengan di surga. Awalnya apa enggak ada permintaan yang lain? Kalau enggak huwa tidak Rasul cuma itu. Lalu Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kata Rasul, wahai Ka'ab, bantulah aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu. Apa keinginannya?
roti sujud dengan cara engkau banyak sholat. Banyak sujud maksudnya banyak sholat. Sholat di sini sholat nafilah. Banyak sholat nafilah. Sholat apa? Sholat apa saja? Mulai dari sholat rawatib. Kalau di masjid ya sholat tahiyatul masjid. Kalau setelah wudhu ada sholat ba'da wudhu. Kemudian kalau malam hari ada sholat tahajud dan witir. Di waktu duha ada sholat duha. Lalu ada sholat sunnah yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, yaitu sholat sunnah mutlak. Itu bisa dikerjakan pagi hari, siang hari. Yang penting tidak di waktu yang dilarang. Kalau pada asar tidak boleh, pada sunnah boleh. Tapi pada maghrib boleh, pada isya boleh. Selain pada subuh dan pada asar, sholat sunnah mutlak bisa dikerjakan 2 rakaat, berapapun rakaat yang bisa dilakukan. Sudah masuk waktu isya ya. Jadi kita berhenti dulu sampai poin yang ketiga, kita sholat isya, kemudian kita berdoa. Demikian bila itu. Assalamualaikum.